Serius lihat kalian semua. Di siang bolong. Menggatak seorang gadis tak bersalah. Kalian dari geng mana? Bukan urusanmu. Jika kamu tidak ingin mati, maka pergi. Bantu aku. Orang-orang dari dunia bawah Senji Chen Hao Bei Bao Zipi. Aku bos kau si Wei Bai. Siapa yang berani menyentuh saudara-saudaraku? Kali ini menebas orang. Apakah itu di YouTube? Sebagai upah lembur. Mari kita lihat kali ini. Siapa yang merobek mulut siapa? Tepat sekali. Apa yang kamu lihat? Keluar dan lawan aku 1 lawan 1. Kamu pukul aku pukul kamu. Apa masalahnya? Pernahkah kamu menebas siapapun? Pernahkah kamu melihat orang mati? Aku sering melihatnya. Namaku Shanji. Sehan seperti gunung. Ji. Baiklah. Aku mengerti. Itu adalah Ji yang sebenarnya. Tapi, di tubuh kalian, mengapa mereka begitu bersih? Naga-naga di bau itu. Harimau-harimau yang turun gunung. Dan rantai emas besar, kemana semua itu pergi? Aku menggosoknya saat mandi. Apakah golok itu sekuat itu? Tidak peduli seberapa tinggi ilmu bela dirimu, kamu takut pada golok. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Cemilan larut malam ini. Aku yang traktir. Aku Chen Hao Bei. Telah bisa bertahan begitu lama. Semua berkat 3 hal. Suka, komentar, dan bagikan. Ayo pergi. Terima kasih atas kerja kerasmu di tua. Untuk bos kau Sewai Bai berikutnya, aku akan tetap memilihmu. Keren sekali. Apakah mereka sangat akrab denganmu? Ini semua adalah tituaku. Ini hanya dasar bukan masalah besar. Oh benar. Siapa kalian berdua? Dia adalah permaisuri kerajaan Chen. Wanita. Aku tahu kalian berdua perempuan. Melihat betapa rapi pakaian kalian. Apakah kalian berdua dari ibu kota? Ya, dari ibu kota. Kami berdua akan pergi ke Kabupaten Bintang, baru saja. Terima kasih banyak atas bantuan kalian berdua. Bolehkah saya menanyakan nama kalian? Bagaimana saya harus memanggil kalian? Dari ibu kota, dan juga pergi ke Kabupaten Bintang. Mereka tidak mungkin di sini untuk menyelidiki 2 tahun terakhirku. Pajak perak yang belum dibayarkan. Aku sama sekali tidak bisa mengungkapkan identitasku. Aku hanyalah seorang warga biasa dari Kabupaten Bintang. Kalian bisa memanggilku Salmera. The film was translated Salmera. and narrated by Selamat Emilia. tinggal. Tidak mungkin. Kau dan nona mudamu, beristirahatlah di sini. Aku pergi duluan. Terima kasih. Syal merah. Sudah berakhir. Sudah kubilang kita harus membayar pajak perang tepat waktu. Tapi kamu terus menundanya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Bahkan utusan khusus dari kota Kekaisaran telah tiba. Apa yang kau takutkan? Bahkan jika langit runtuh, bukankah pejabat ini ada di sini? Guru. Rencana brilian apa yang kau miliki? Tuanku, sebelum mereka mengetahui identitasmu, cepatlah dan usir mereka dari kota. Brilian. Seperti yang diharapkan dari Kabupaten Bintang kita. Ahli strategi terkemuka. Terima kasih banyak atas pujian Anda, tuanku. Tugas mulia ini aku serahkan padamu. Rencana ini adalah idemu. Kalau begitu, dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu, ini, bagaimana kita harus melanjutkannya? Jalan mana yang harus kita ambil? Haruskah kita menggunakan karung? Jika kau tertangkap, bagaimana kau harus menyerang balik? Semua ini, kau seharusnya sudah memikirkannya dengan matang kan? Aku belum. Seperti ini, kau akan menjadi bupati. Jangan merendah. Jika kau tertangkap, katakan saja, kau pekerja sementara.
pergi. Tuanku. Aku akan mengambil risiko. Dengan 2 liang perak, kau bisa membawa pulang bayi bersamamu. Meong, kami juga menerima pembayaran koin emas. Pelanggan yang terhormat. Kehormatan apa? Beraninya kau di siang bolong. Kau berani melakukan perdagangan daging di sini. Apakah bupati kalian buta? Di siang bolong, berpakaian begitu. Tidak senonoh. Kehormatan apa? Meong, kami adalah milik Tuan Liu. Promosi investasi yang dirancang pribadi. Kulit khusus. Rasakan kain ini katun murni dan berpori. Dan tidak akan lecet saat kamu berlari atau melompat. Nona, ini benar-benar lembut. Lebih nyaman daripada yang dibuat oleh penjahit istana. Nyaman untuk dilakukan. Yun Er, apakah kau juga ingin menjadi orang vulgar seperti itu? Lihat dirimu, kau tidak berguna. Aku lihat kau dari luar kota. Jadi aku akan membiarkannya berlalu. Tapi kenapa menuduh kami perdagangan manusia? Kalian berdua, kalian baru saja mengatakannya sendiri. Mengatakannya secara langsung. 2 liang perak untuk seorang bayi. Apakah kalian mungkin memenjarakan wanita di sini, di penjara di sini, dan memaksa mereka ke dalam perdagangan daging di sini? Jika bupati kalian tidak akan menanganinya, aku akan. Yun Er, kau mengacungkan senjata di jalan. Kau sudah menakuti wangkai kami sampai mati. Aku, Nona, mereka tampaknya menjual hewan peliharaan. Betapa memalukan. Ayo pergi. Pejabat korup itu, dia tidak hanya memanjakan rakyat jelata dengan pakaian aneh. Dia juga mengubah kota kabupaten menjadi kekacauan. Dan dia telah menghindari pajak selama bertahun-tahun. Ayolah. Pejabat korup. Suara ini sangat pedas. Aku datang. Perasaan ini. Aku tidak melakukan S dan M. Siapa? Kamu berani sekali. Tidakkah kamu tahu ini adalah kediaman Liu? Penjaga. Seret dia keluar. Tunggu. Lama tidak bertemu. Apa kau sudah merasa lebih baik? Biar ku beritahu. Aku masih ada rapat yang harus dihadiri. Aku akan pergi sekarang. Bergerak lagi. Aku akan mengadakan upacara peringatan untukmu. Pahlawan wanita, selamatkan nyawaku. Apa kau lupa? Aku pernah menyelamatkan nyawa kalian sebelumnya. Bagaimana bisa kau membalas kebaikan dengan kejahatan? Kau itu korup dan bejat. Pejabat korup. Ini. Tidak ada tempat duduk. Kau bupati yang tercela. Kau telah membuat Kabupaten Bintang kacau balau. Menciptakan dalih untuk memeras rakyat jelata. Untuk memeras perak pajak. Yang paling membuat marah The film adalah, was translated dan kau bahkan and tidak membayar pajak. edited by Tahukah M kau? Media. Menurut hukum kau harus dipenggal. Biar ku beritahu. Sekarang rakyat Kabupaten Bintang makan daging setiap kali makan. Bahkan kucing dan anjing tinggal di rumah yang lengkap. Belum lagi. Di bawah kepemimpinanku, rakyat Kabupaten Bintang hidup. Betapa makmurnya mereka. Ngomong-ngomong, apakah aku membayar pajak perak atau tidak? Apa hubungannya dengan kalian berdua? Tidakkah kalian berdua berpikir bahwa hanya karena kalian dari ibu kota, aku akan takut padamu? Biar ku beritahu. Meskipun pejabat peringkat 9 itu kecil, aku tetap seorang pejabat. Kau terang-terangan mengarahkan pedang padaku. Aku bahkan bisa memenggalmu. Penggal aku? Bagus. Kalau begitu aku akan memberitahumu identitasku. Aku dari Kerajaan Chen, Putri Asisten Menteri Keuangan. Xiao Mingyue. Asisten Menteri Keuangan. Itu orang yang mengurus uang kan? Lebih dari sekadar mengelola uang. Bukankah itu berarti mereka mengelola perak pajak yang belum dibayar? Sangat cocok. Jadi kenapa? Kau menyuruhku membayar dan aku akan membayar. Betapa memalukannya itu bagiku. Kalau begitu, sepertinya kau tidak takut mati. Takut mati. Aku Liu Xingchen. Dalam hidup aku adalah pejabat orang tua rakyat. Dalam kematian aku adalah maskot rakyat. Bunuh aku atau potong-potong aku. Lakukan sesukamu. Bagus. Hari ini, aku akan memenggal kepala anjingmu. Gosip yang bagus sekali.
Kemarilah. Dan makan semangka. Tidak, terima kasih. Berhentilah bersikap polos sekarang. Mana sikap sombongmu yang tadi? Ini. Penghindaran pajak itu memalukan, membayar pajak itu mulia. Mereka tidak akan tahu kan? Jangan khawatir. Ini. Sudah larut untuk kalian berdua. Kalau begitu mari kita kembali lebih awal. Sering-seringlah berkunjung, jika ada waktu, tetaplah berhubungan. Sampai jumpa. Nona yang terhormat, gosipnya sudah habis, peraknya juga sudah dibayar. Apalagi yang kau inginkan? Ikutlah bersama kami. Kau tidak mungkin mencoba menipuku untuk pergi ke ibu kota, lalu mencari-cari tuduhan acak terhadapku, dan membunuhku kan? Ulangi lagi, percaya atau tidak? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Membiarkanmu kembali ke ibu kota bersamaku adalah karena di jalan, jika ada bahaya muncul, kau masih bisa panggil temanmu membantu dan melindungiku lagi kan? Lupakan saja. Ya. Aku ini rapuh. Aku tidak bisa tidur di ranjang yang tidak kukenal. Lagi pula begitu aku keluar gerbang kota, aku takut tersesat. Ucapkan satu kata omong kosong lagi. Percaya atau tidak? Ini akan menjadi nasibmu. Cukup omong kosong, ayo pergi. Pencocokan wajah berhasil. Suara apa itu? Tuan Liu, tolong lihat kakimu. Benda ini akhir-akhir ini bermasalah. Ini disebut sistem pengenalan wajah. Begitu seorang kriminal tercatat, benda ini bisa mengenali wajah. Bahkan teknik penyamaran pun tidak akan berhasil, sangat meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus kriminal. Namun, kalian berdua tidak perlu khawatir. Meskipun kalian berdua terlihat garang dan mengancam, tapi aku menjamin karakter kalian, bahwa kalian memang tidak melakukan kejahatan apapun. Perangkat cerdik. Sebenarnya, itu punya fungsi lain. Itu adalah untuk menemukan. Adalah untuk menemukan cinta pandangan pertamaku, kekasih impianku. Liu Xingchen. Kau pikir langit tinggi dan kaisar jauh, jadi kau bertindak begitu sembrono. Sebagai pejabat kekaisaran, kau tidak melayani rakyat dengan rajin, tenggelam dalam kekotoran jalanan tiap hari, membuat seluruh kabupaten menjadi kekacauan berasap dan busuk, dan membenamkan diri dalam hal semacam itu, hal-hal kotor. Kenapa kau menghentikanku? Dan sekarang kau bahkan tidak mengizinkanku bicara. Dia awalnya, jangan melihat wanita di lukisan ini, meskipun hanya punggungnya yang terlihat, namun dia genit. Nona, ini aneh. Nona, jangan bicara lagi. Bukankah ini tanda lahirku? Aku memperingatkanmu. Meskipun kau putri wakil menteri keuangan, jika kau berani berbicara omong kosong dan menghina kekasih impianku bahkan setengah kata pun, bahkan jika kau adalah permaisuri, aku akan tetap memukulmu tanpa ragu. Tuanku, tenanglah. 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 Tuanku, pasti salah minum obat. Biasanya dia bahkan tidak akan menginjak semut. Dia tidak tega membunuh satupun. Mimpi. Kekasih. Ya. 2 tahun lalu. Tuanku, jatuh ke air. Dia diselamatkan oleh wanita dalam lukisan itu. Sejak saat itu dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia sulit makan. Tidak bisa tidur siang atau malam. Dan semakin kurus setiap hari. Jadi, dia mengundang Tuan Da Vinci tua untuk melukis gambar ini. Demi wanita ini, dia tidak tahu berapa banyak wanita muda kaya yang telah dia tolak. Dia menempelkan lukisan ini di gerbang kota, juga untuk segera menemukan wanita ini. Sistem pengenalan wajah ini juga dipasang untuk segera menemukan wanita ini di antara orang-orang yang datang dan pergi di Kabupaten Bintang. Dia terus-menerus memikirkannya. Sangat setia. Dia bahkan dipuji sebagai nomor 1. Setia. Pria tampan. Baiklah. Berhenti bicara omong kosong.
Ayo cepat pergi. Nona, tidakkah kau lihat? Tuan Liu, cukup setia. Pergi. Yan Liangzhou. Aku akan pergi. Pertunjukan yang begitu mega. Kita perlu mengundang karakter yang tangguh untuk ini. Itu adalah zirah pasukan kerajaan Chen kita. Nona, cepat periksa apakah tanda militer Anda masih ada. Betapa lancangnya. Beraninya mereka memobilisasi pasukan tanpa izin. Ini semua adalah operasi biasa mereka. Kau tidak tahu. Kau bahkan belum melihat mereka. Dengan berani merebut ubi jala dari nenek-nenek tua. Langit tinggi dan kaisar jauh. Liu Xingchen, pergi tanyakan, apa yang terjadi? Baiklah, pekerjaan kotor dan melelahkan ini milikku lagi. Pergi. Jenderal. Aku. Liu Xingchen. Bolehkah aku tanya, apakah jenderal membawa pasukan untuk pengentasan kemiskinan atau untuk memberikan kehangatan? Atas perintah permaisuri, aku di sini untuk menumpas pemberontak penghindar pajak. The Nona, film was dia berani translated menyampaikan and dekrit kekaisaran narrated by palsu. M Media. Kupikir itu sesuatu yang besar. Kebetulan, perak pajak ada di kereta ini. Kami mengawal kedua kerabat kerajaan ini sedang dalam perjalanan ke ibu kota untuk menyerahkan perak pajak. Bagaimana kalau begini, Guru? Berikan mereka kompensasi atas masalah mereka di musim panas yang terik ini. Mengenakan sirah cukup berat. Tuan Jenderal, kemarilah. Beli teh herban untuk diminum. Beraninya kau, seorang hakim daerah peringkat 9 belaka. Berani bertindak begitu kurang ajar di hadapanku. Cepat serahkan perak pajak, dan aku akan memberimu mayat yang utuh. Jika tidak, jika kau berani melawan, setelah aku membantai jalan masuk ke Kabupaten Bintang, bahkan ayam atau anjing pun tidak akan tersisa. Aku membenci. Apa kau benar-benar berpikir kau? Hanya karena kau mengenakan rompi, kau pikir kau orang besar. Akan ku beritahu. Tindakanmu sama seperti bandit. Ketika kau melihat musuh, kau lari lebih cepat dari kelinci. Aku mengerti. Aku melihat kalian semua. Hanyalah hewan peliharaan permaisuri, bahkan tidak sebaik anjing. Mulut Tuan Liu, benar-benar kejam. Pangkat resmimu tidak tinggi, tapi nada bicaramu tidak kecil. Aku ingin melihat bagaimana kau akan memusnahkan seluruh keluargaku. Baiklah, jangan berani-beraninya, kau menyesalinya. Itu dia. The film was translated and Bantu narrated aku. by M Media. Coba kulihat. Siapa yang berani menindas adikku? Siapapun yang melanggar Tiongkok sejauh apapun pasti akan dihukum. David. Yun Er, orang ini, apa dia tumbuh dari tanah? Nona lihat. Benda hitam yang dipegangnya itu. Apa itu? Kakak Fen, gelombang ini luar biasa. Liu Xingchen. Apa itu? Ini disebut senjata. Sebuah senjata. Dari jarak 1000 meter. Itu bisa mengambil kesucian seseorang. Atau mengambil kepala seseorang. Nona, pengawal kekaisaran kita. Seharusnya semua beralih ke ini juga. Menteri Liu, bagaimana kalau membiarkan tituamu mengawal kami kembali? Kau baru saja memanggilku entek. Dan sekarang kau memanggilku menteri. Wanita. Memang plin-plan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuan Liu. Aku sangat menikmati pertarungan ini. Aku mohon kepada kalian semua tuan-tuan. Mohon berlapang dada. Dan anggap saja aku seperti kentut. Dan biarkan aku pergi. Aku tidak menyangka. Kau bisa begitu fleksibel. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Tunggu. Yan Liangzhou, sebagai jenderal perbatasan, kau benar-benar mengerahkan pasukan tanpa izin. Bicara. Siapa yang memberimu nyali? Berani memasukkan dekret kekaisaran. Jika kau tidak bicara, aku akan membunuhmu. Aku akan bicara. Ini Xiao.
Sialan, merebut hasil buruanku. Berhenti. Titua, jangan pergi terlalu cepat. Aku belum membahas biaya pengawalan dengan tituamu. Bagaimana dengan biaya pengawalan? 1 lawan 1000. Rekor ini cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Aku sedang bicara padamu. Aku belum memberikan tituamu tentang biaya pengawalan. Biaya pengawalan apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau sadar bahwa tituaku tidak sabar? Aku sudah sangat kesal padamu, apalagi tituaku. Liu Xingchen. Siapa yang kau bilang punya temperamen buruk? Aku memperingatkanmu. Aku memperingatkanmu jaga bicaramu. Juga, kenapa kau sangat membenci istana kekaisaran? Nona muda Xiao, saat kau menikmati hidangan kekaisaran Manchuhan setiap hari, tahukah kau bahwa kulit kayu yang dikunyah rakyat jelata, semuanya dalam persediaan terbatas. Permaisuri di istana itu, spa minyak esensial setiap hari. Pernahkah kau peduli dengan hidup kami? Tuanku, tahan lidahmu. Jika kau kehilangan kepalamu, aku juga tidak akan bisa hidup. Liu Xingchen. Kau bicara tentang kebajikan dan kebenaran. Pernahkah kau mempertimbangkan? Jika istana kekaisaran tidak menjaga ketertiban, maka wilayah ini sudah lama akan menjadi tempat yang dikuasai bandit. Pemerintahan permaisuri mungkin memiliki kekurangan. Tapi bagaimana kau bisa menyangkalnya begitu saja seperti ini? Garnisun lokal sombong. Ada hukum untuk menghukum mereka. Jika semua orang sepertimu menghasut warga tak puas, aku pikir kau benar-benar membawa bencana bagi negara dan rakyatnya. Sudah berakhir. Ini telah menyinggung Kementerian Keuangan. Kau pasti mati. Aku harus menulis surat wasiat. Kau bicara omong kosong. Para prajurit itu hanya tahu cara merebut makanan dari rakyat jelata ketika mereka menodai wanita. Di mana istana kekaisaran? Tahukah kau? Rakyat jelata di Kabupaten Bintang kami. Ketika mereka menggerogoti kulit kayu. Pernahkah kau peduli pada kami dan masih memaksa kami membayar pajak? Xiao Mingyu, menurutku kau tidak lebih dari seorang antek dari para bangsawan berkuasa itu. Kau lancang. Pernahkah kau mempertimbangkan jika istana kekaisaran tidak menjaga ketertiban? Hanya denganmu, dengan semangatmu ini, bisakah kau menyelamatkan rakyat jelata? Aku memberitahumu, perubahan membutuhkan kemajuan bertahap. Jika semua orang mengeluh sepertimu, dunia sudah lama akan berada dalam kekacauan. Kemajuan bertahap. Tahukah kau? Pada saat kau membuat kemajuan bertahap, makam rakyat jelata itu, rumput di makam mereka akan setinggi 3 meter. Menurutku istana kekaisaran saat ini sudah busuk sampai ke akarnya. Lancang, Liu Xingchen. Tulis 1 untuk tuanku juga. Hati-hati, aku akan menangkapmu karena pengkhianatan. Benar. Biarkan aku melihat apa yang anjing-anjing istana kekaisaran, selain menangkap rakyat jelata, bisa melakukan hal lain. Kau, Nona lihat. Perak pajak Tuan Liu. Perak pajak yang diberikan oleh Tuan Liu palsu. Jika kita menulis surat kecaman tentang ini, mungkin kita bisa menebus kejahatan kita. Liu Xingchen. Memasukkan perak pajak. Dihukum pancung sesuai hukum. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Bicaralah. Bukankah kau cukup fasih bicara The tadi? film was translated and narrated by M. Nona Media. Xiao. Cara kau menatapku dengan tatapan itu, membuat seseorang merasa, membuat hati seseorang bergetar. Mengenai perak ini, memang benar, ada sedikit sekali masalah dengannya. Masalah kecil. Beberapa peti perak resmi ini dicampur dengan timah dan diisi pasir. Kau menyebut ini masalah kecil. Nona, ini bukan hanya masalah timbal yang tercampur dan pasir yang bocor keluar. Ini semua terbuat dari pembakaran kasar. Nona Yun Er, kau biasanya terlihat cukup jujur. Jangan menendangku saat aku jatuh. Dengarkan sofismeku. Tidak. Dengarkan penjelasanku. Jika kita mengangkut perak pajak yang asli ke ibu kota, bagaimana jika kita bertemu bandit di tengah jalan? Lihat, bukankah itu terjadi seperti yang diharapkan? Kami baru saja berangkat belum lama ini, ketika kami bertemu pasukan pemberontak Yan Liangzhou. Jika kita bertemu orang lain nanti, dan mereka merampok perak itu lagi, apa yang akan kau lakukan? Kau lihat, jika perak ini hilang, kehilangan kepalaku akan menjadi masalah kecil. Permaisuri tidak mengumpulkan perak pajak, akan menjadi masalah besar.
Oleh karena itu, itulah sebabnya kau pakai perak palsu untuk mencukupi jumlah. Kalau begitu, jika semua orang sepintar dirimu, bukankah catatan Kementerian Keuangan akan menjadi lelucon? Nona Xiao. Bagaimana kalau begini? Mengenai masalah ini, kau saja pura-pura tidak tahu. Nanti, aku akan mengirim perak pajak yang asli kepadamu. Juga, aku akan mentraktirmu minuman selama 3 bulan. Jika itu masih belum cukup, aku akan memberimu pengawal pria selama 3 bulan. Masalah ini akan selesai. Tambahkan satu tuduhan lagi. Menyuap pejabat. Yun Er catat itu. Ya. Tebas dia. Cepat lihat. Cara Su Yun Er menghunus pedangnya. Sungguh pahlawan wanita yang hebat. Nona Xiao. Bagaimana kalau begini? Aku, nona muda ini, murah hati. Mengingat jasa-jasamu di masa lalu, aku akan mengampunimu. Namun, aku punya syarat. Selama kau menyetujuinya, masalah pemalsuan perak pajakmu akan dimaafkan. Aku ingin mendengar detailnya. Panggil titua itu, lalu kembali ke ibu kota bersamaku. Mereka bisa muncul begitu saja, dan menghilang begitu saja. Liu Xingchen, trik apa yang sebenarnya kau mainkan? Baiklah, kau tahu. Nona Xiao, kau juga tahu bahwa mereka semua individu luar biasa dari dunia persilatan. Contohnya hal-hal seperti ilmu meringankan tubuh dan teknik menghindar di bawah tanah, semuanya cukup normal. Berhenti bicara omong kosong padaku. Saat ini Istana Kekaisaran sedang membutuhkan bakat. Jika kau merekrut mereka untuk mengabdi pada negara, maka mengenai masalah perak pajak palsu itu, aku bisa memohon kepada permaisuri atas namamu. Dan biarkan yang lalu berlalu. Bukan aku tidak ingin membantumu. Tapi orang-orang ini punya temperamen yang sangat buruk. Terlebih lagi mereka paling membenci Istana Kekaisaran. Jika aku pergi dan membujuk mereka, mereka bahkan mungkin memukuliku juga. Itu masalahmu. Akan kuberitahu. Kapan kau akan mengumpulkan mereka semua? Kembalilah ke ibu kota bersamaku, nona muda ini. Jika tidak, kau tidak perlu kembali ke ibu kota bersamaku. Benarkah? Aku akan membawa kepalamu kembali. Tidak. Sebenarnya biar ku beritahu yang sebenarnya. Mereka semua adalah kerabat jauhku. Ya, mereka adalah kerabat jauhku. Apakah kamu masih ingat yang beberapa hari lalu itu? Apakah itu Situati? Sekarang bertelanjang dada. Kamu tidak tahu bahwa beberapa waktu lalu ada wabah di desa beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, mereka semua pergi. Baiklah, kalau begitu, aku nona muda ini akan pergi melihat. Apakah alasannya lebih banyak? Atau alat penyiksaan Kementerian Kehakiman yang lebih banyak? Aku sebenarnya. Kamu. Baiklah. Aku akan kembali nanti. Aku akan pergi melakukan pekerjaan ideologis pada mereka. Baiklah, sudah beres, kalau begitu. Apakah kembali ke Kabupaten Bintang? Nona Yan Liangzhu baru saja menyebut nama keluarga Xiao. Pasti tidak. Mungkinkah itu Xiaolang, asisten Menteri Keuangan? Jangan menebak sembarangan. Tunggu sampai rahasiaku menyelidiki dan memastikan. Ayo pergi. Tuanku, kau mengenal begitu banyak orang cakap. Apakah kau masih takut pada kedua wanita belaka itu? Menangani mereka berdua semudah menghancurkan semut. Tapi, seseorang pasti diam-diam mengawasi mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua di Kabupaten Bintang kita, maka Istana Kekaisaran akan mengirim pasukan untuk menyerang rumah kita. Maka semua orang di kabupaten kita, bukankah mereka akan tamat? Tuanku, kau benar-benar pandai berpura-pura. Mengesankan. Benar-benar mengesankan. Aku pikir kau menyukai wanita muda itu. Bukan begitu. Jangan bicara omong kosong. Terhadap kekasih impianku, aku benar-benar setia dan tak tergoyahkan. Pintu ini. Perhatikan baik-baik. Buka pintunya. Uang sebanyak itu. Liu Xingchen, bukankah semua ini
Perak pajak yang belum kau bayar selama bertahun-tahun ini. Apa? Nona Xiao. Uang yang disimpan oleh kabupaten kecilku yang rusak ini cukup untuk membeli setengah kerajaan Chen bukan? Berapa banyak yang sebenarnya kau peras? Berapa banyak kekayaan rakyat yang susah payah didapatkan? Aku Liu Xingchen bersumpah demi langit. Semua ini adalah uang yang rakyat jelata terima sebagai dividen. Lihat, aku membiarkan tanah-tanah tandus itu dikelola oleh rakyat jelata untuk mengolah ladang obat. Adapun uang yang didapat, pemerintah hanya mengambil 30% ini disebut win-win. Lalu aku juga menyuruh mereka pergi dan membangun jembatan, memperbaiki jalan, dan proyek infrastruktur. Siapapun yang berpartisipasi bisa menerima dividen dari para pedagang. Dividen? Tepat sekali, sama seperti membangun gerbang kota itu. Rakyat jelata pergi menebang pohon dan mengangkut pasir serta batu. Semua peserta akan menerima upah yang sesuai. Dan itu tersedia setiap tahun. Bisa diwariskan turun-temurun. Diturunkan? Diturunkan oleh apa? Oleh catatanmu yang berantakan dan kacau. Tentu saja tidak. Tapi dengan ini. Ini disebut token emas bintang. Setiap token memiliki kode unik. Setiap pekerja bisa mendapatkannya, dan mereka bisa memegangnya untuk menerima dividen dari Yameng setiap bulan. Juga bisa dipakai sebagai mata uang untuk transaksi dan perdagangan. Trik cerdik dan omongan licin. Disita. Ini adalah edisi custom 520. Aku berencana memberikannya kepada kekasih impianku. Akan kuberitahu, bukan hanya ini. Seluruh kotak ini. Aku menyita dan merampas semuanya juga. Yun Er. Tunggu. Kamu tidak boleh menyentuh itu. Aku berencana memberikannya sebagai hadiah pertunangan, kekasih impianku. Kekasih impianmu. Kau bahkan belum melihat bayangannya. Aku akan menyimpannya untukmu sekarang. Bahkan jika kau menikah nanti, itu akan menjadi pernikahan negara bukan? Bukan begitu? Liu Xingchen. Keluar, jangan menakutiku. Liu Xingchen. Guru. Yun Er. Permaisuri. Kepala biara Mi Wujud. Hari ini adalah hari kematianmu. Telapak ilahi Zuanmi. Telapak ilahi Zuanmi. Apa itu telapak ilahi Zuanmi? Pada jam selarut ini, apa kamu tidak akan tidur? Tetangga masih harus bekerja besok. Hanya itu saja. Ya ampun, ini benar-benar telapak ilahi Zuanmi. Jika Nona Xiao menerima pukulan telapak tangan, dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan. Jika dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan, maka perak pajakku tidak perlu dibayarkan. Tidak. Jika dia sampai terluka di wilayahku, maka istana kekaisaran, bukankah mereka akan mencincangku untuk dijadikan isian pangsip? Tidak ada yang bisa menghentikan telapak ilahi Zuanminggu. Aku tidak tahu kenapa pangeran menugaskan kami. Tugas yang begitu sederhana. Kita harus kembali dan menuntut hadiah kita dari pangeran. Tanda lahir ini. Mungkinkah itu kekasih impian yang menyelamatkanku di tepi sungai waktu itu? The film was Kalian berdua, translated and jika kalian tidak narrated ingin by mati, M Media. mundurlah. Siapa? Aku ingin tahu guru, siapa ini? Yang ini tidak berbicara dengan orang tak dikenal. Jika kamu melepaskannya, yang ini akan mengampunimu. Kenapa yang mulia? Menyembunyikan identitasmu. Kepala biara Mi Buju. Kamu seorang biarawati tua. Berjalan di jalanan tengah malam dengan seorang pria tua. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Kurang ajar. Anak muda, bermain trik. Kau mencari mati. Sial, kakak sulung. Skill kilat atau teleportasimu tidak memiliki koldo. Anak muda, bukankah kau cukup sombong tadi? Kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman. Sebenarnya aku hanya
memuji King Gongmu yang luar biasa. Mengejek kami adalah kejahatan yang tak termaafkan. Tunggu. Sebenarnya, aku benar-benar tahu keberadaan kedua benda itu. Jangan banyak omong kosong, bagaimana kau tahu? Ini. Sebenarnya, Raja Singa berambut kuning Sisul dan aku adalah saudara angkat. Minggu lalu kami bahkan makan sate bersama. Tidak. Kami sedang membahas pedang sambil minum anggur. Omong kosong. Raja Singa Sisun telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Ketika dia ada, kau masih menyusul. Tunggu. Tidakkah kamu tahu bahwa di dalam pedang langit dan golok pembunuh naga tersembunyi manual 9 yen dan kitab warisan Wungu? Bagaimana kau tahu rahasia pamungkas sekte kami? Sial. Guru tua jin yang benar-benar tidak menipuku. Setiap kali kakak sulung si selesai minum, dia akan memeluk pedangnya dan menangis tersedu-sedu saat pedang dan golok beradu manual akan muncul. Cepat beritahu kami di mana Sisun berada. Jangan terburu-buru. Sebenarnya, aku tahu seseorang yang bahkan lebih bisa diandalkan. Kamu pasti sangat akrab dengan Sang Wujikan. Titua, ada yang mencarimu. Bantu aku. Jiang Wuji. Ini Xiang Wuji. Dia memiliki pergeseran besar alam semesta dan manual 9 yen. Menghadapi kalian berdua orang tua bangka ini akan semudah memotong melon dan mencincang sayuran. Sekarang, kamu juga akan merasakan hadiah besar sebagai balasan untuk melawan telapak ilahi Zuanming. Aku tidak menyangka kekasih impianku ternyata adalah dia. Sialan, kualitas tidur ini benar-benar terlalu bagus. Xiao Mingyu, bangun. Jangan khawatir, setelah aku beres dengan dua orang ini, aku akan segera membawamu ke balai pengobatan. The film was translated and narrated by M Media. Sai Huatu. Berdasarkan lebih dari 70 tahun pengalaman profesional orang tua ini, hal pertama yang harus dikesampingkan adalah kehamilan. Orang tua. Garis hitamnya hampir mencapai ubun-ubunnya. Ini jelas keracunan. Apakah kau meragukan profesionalisme orang tua ini? Pembinaan diri Dr. Ilahi menyatakan bahwa metode eliminasi adalah pendekatan yang paling tepat. Kalau begitu katakan padaku, racun apa yang menimpanya? Racun ini tidak sulit diobati. Resepnya sederhana. Ini membutuhkan bunga awan. Mekar awan. Bunga ini tumbuh di puncak tertinggi, dengan kelopak putih seperti salju dan benang sari biru seperti awan. Menari bersama awan dan tidur bersama kabut. Anak muda zaman sekarang bahkan tidak mendengarkan nasihat medis sepenuhnya. Yang Mulia, bawahan Anda menyaksikannya secara pribadi. Kepala biara Mi Bujue dan telapak ilahi Zuanming dibunuh oleh seorang wanita misterius di sisi Liu Xingchen. Apel. Mi Bujue dan Zuanming bergabung. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh seorang hakim daerah belaka? Metode wanita misterius itu aneh. Dia tampaknya bisa memanipulasi waktu. Dua master hebat itu tidak berdaya untuk membalasnya. Liu Xingchen. Dia benar-benar tidak sederhana. Bagaimana dengan Refeng itu? Sudahkah kau menemukan keberadaannya? Bawahan Anda melacaknya ke pinggir kota, tetapi orang itu tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Trik ini lagi. Sepertinya Liu Xingchen memiliki banyak individu berbakat tersembunyi di belakangnya. Yang Mulia, jika permaisuri kembali ke istana, perap yang terkuras di kas negara
Akan sulit bagi permaisuri untuk tidak mengetahuinya. Kau kirim seseorang untuk sengaja membocorkan informasi dan memasukkan surat rahasia kepada penjaga rahasia permaisuri, mengatakan bahwa Xiaolang berkolusi dengan kerajaan Wu. Sekarang, kita bisa mengorbankan Tuan Xiao untuk sementara waktu. Akhirnya menemukan Xiao Mingyue, tunggu aku. Siapapun yang tidak tahu akan mengira aku mengunjungi makam Xiao Mingyue. Yang mulia, kapan Anda berencana untuk memberitahu Tuan Liu bahwa Anda adalah kekasih impiannya? Dia sangat tidak menyukai keluarga kerajaan. Mari kita bicara nanti. Ini dia. Obatnya sudah datang. Ini aku yang meracik sendiri. Obatmu ini, mengapa terlihat sangat mirip? Seperti kaos kaki bau yang direbus dengan durian. Lihatlah wajahmu. Hitam seperti dasar panci. Aku merebusnya selama 3 jam. Obat yang baik memang pahit, tapi bermanfaat bagi penyakit. Telan sekaligus. Memang benar Sai Huatu seorang tabib dewa. Nona, apa yang Anda cari? Racunnya hilang. Tabib dewa. Lalu kenapa dia muntah? Dia meminumnya. Sudah aku bilang anak muda, kalian benar-benar tidak sabar. Kotoran kuda untuk pakai warna micu muntah. Siapa yang menyuruhnya meminumnya secara internal? Kotoran kuda. Baiklah, kalau begitu kau Liu Xingqian. Kau berani memberiku kotoran kuda? Percaya atau tidak? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Oh, tidak, sesuatu yang buruk telah terjadi. Orang tua ini, kompor masih merebusuk. Aku permisi dulu. Kamu. Jangan marah. Jangan marah, ayo. Lihat, kamu lihat. Kamu sehat sekali sekarang kan? Seperti kata pepatah. Suatu hari makan kotoran kuda. Apakah kau mengatakan, aku akan membunuhmu sekarang juga? Mengapa kau menatapku seperti itu? Keluar, aku perlu istirahat sekarang. Enya. Xiao Mingyue. 2 tahun yang lalu, kaulah yang menyelamatkanku di tepi sungai. Jadilah istri Liu Xingqian. Mulai sekarang perak pajakku. Tidak hatiku. Semuanya milikmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Selama aku di sisimu. Tidak mungkin. Nona, Tuan Liu telah menyelamatkan kita beberapa kali. Lagi pula, dia selalu memikirkan kita. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Yun Er, kau juga keluar. Nona, keluar. Nona. Lupakan saja. Yun Er. Ayo kita keluar bersama. Biarkan Mingyue istirahat dengan baik. Xiao Mingyue. Bisa bertemu denganmu lagi. Aku sungguh bahagia.
Ayo pergi. Mungkinkah? Inilah yang dibicarakan Liu Xingchen. Kebebasan dalam cinta. Ming Anda. Itu adalah pengawal rahasia yang mulia. Apa? Xiaolang asisten Menteri Keuangan. Diam-diam berkolusi dengan Kerajaan Wu dan memindahkan semua perak dari kas negara ke Kerajaan Wu. Jeti. Marga Xiao yang disebut Yan Liangtuo adalah Xiaolang. Yang mulia, jika Anda tidak kembali ke ibu kota tepat waktu, saya khawatir pasukan Kerajaan Wu akan berbaris ke selatan dalam beberapa hari. Seharusnya aku sudah menduga itu Xiaolang sejak lama. Dia terus memberitahuku sebelumnya tentang defisit kas negara. Jadi, uang ini semuanya dikirim ke Kerajaan Wu. Sekarang, setelah Kerajaan Wu menerima dana, mereka pasti akan menyiapkan perbekalan militer. Perang kemungkinan besar tidak dapat dihindari. Yang mulia, jika kita segera berangkat ke ibu kota, haruskah kita memberitahu Tuan Liu? Jika dia melihat Anda pergi tanpa sepatah kata pun, dia mungkin khawatir. Tidak, aku belum mengungkapkan identitasku kepadanya. Jika aku terburu-buru mengaku sekarang, itu hanya akan menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Setelah aku kembali ke ibu kota dan membersihkan ancaman internal, tidak akan terlambat untuk memanggilnya ke istana. Tapi Tuan Liu dia, urusan negara adalah yang utama. Kita harus segera pergi dan tidak membiarkan berita ini bocor. Ya, hamba Anda akan pergi mengaturnya sekarang. Pengenalan wajah berhasil. Tolong lihat kaki Tuan Liu. Tuanku ini burung. Nona Xiao dan yang lainnya sudah pergi. Apa? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka pergi dengan tergesa-gesa. Tapi, mereka meninggalkan ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di ibu kota. Kamu pergi ke ibu kota dulu untuk mencari tahu berita. Setelah aku mengatur urusan di sini di Kabupaten Bintan, aku akan menyusulmu. Dimengerti. Xiao Mingyul, kamu meninggalkannya. Kamu bilang akan menungguku kan? Benteng Kekaisaran. Masalah yang kuperintahkan untuk kau selidiki. Mengenai pejabat istana yang berkolusi dengan musuh. Yang mulia, hamba rendah hati Anda telah mencegat surat-surat pribadi Asisten Menteri Keuangan Xiaolang. Membentuk faksi demi keuntungan dan gelapkan perak pajak. Dia bahkan membocorkan keberadaan Yang Mulia kepada Kerajaan Wu. Sungguh Xiaolang. Dia benar-benar berani berkolusi dengan negara musuh, mengangkut peralatan militer dan perak. Perak yang diam-diam dia kirim ke Kerajaan Wu setiap bulan. Hampir setengah dari simpanan pribadi Yang Mulia. Aku berhemat makanan dan pakaian untuk mengisi kembali kas negara. Namun parasit-parasit ini berani mengambil uang hasil jeripayah rakyat dan mengirimkannya ke pasukan musuh. Jadi itu sebabnya Yang Mulia mengurangi pengeluaran untuk mengisi kembali kas negara. Kalau tidak, apa yang kau pikirkan? Jubah naga yang baru dibuat, mengapa dikembalikan? Pengaruh Xiaolang di ibu kota sangat mengakar. Jika Xiaolang dieksekusi sekarang, saya khawatir pengadilan mungkin menjadi tidak stabil. Aku adalah penguasa sebuah negara. Mengapa aku harus ragu? Keluarkan dekret kekaisaran. Asisten Menteri Keuangan Xiaolang. Karena berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Dan karena penggelapan serta kelalaian tugas. Diperintahkan agar seluruh klannya dihukum mati. Dia akan dipenggal di gerbang Meridian 3 hari kemudian. Ya. Bolehkah saya bertanya saudara-saudara? Mengapa kediaman Wakil Menteri Keuangan telah disegel? Insiden sebesar ini telah terjadi. Dan Anda sebenarnya tidak tahu, Xiaolang dari keluarga Xiao telah membuat kaisar murka. Seluruh keluarganya akan segera dipenggal. Mengapa demikian? Saya dengan tuduhannya adalah berkolusi dengan Kerajaan Wu. Namun, banyak desas-desus di kalangan rakyat bahwa
Tuan Xiao adalah pejabat yang jujur. Dan dia mungkin dijebak. Mereka sedang dieksekusi di pasar. Sekarang juga. Ini mengerikan. Duduklah. Apa hubunganmu dengan keluarga Xiao? Nona Xiao dan saya memiliki beberapa urusan. Saya tidak berani berbicara sembarangan. Kejahatan besar dengan hukuman pemusnahan 3 klan. Apel. Pemusnahan 3 klan. Ya ampun. Tidak masuk akal. Kamu bahkan tidak melihat wajah orang itu dengan jelas. Namun kamu berani kembali dan melapor. Tuanku. Ketika wanita itu dieksekusi, dia mengenakan pakaian yang biasa Nona kenakan. Bahkan tusuk konde di sanggulnya. Persis sama. Pernahkah kamu melihat seorang terpidana mati dieksekusi dengan pakaian sipil? Kalau tidak, aku akan mengirimmu untuk mengalaminya sendiri. Tuanku. Tapi, Wakil Menteri Keuangan memang dieksekusi bersama seluruh keluarganya. Seluruh keluarganya tua dan muda semuanya. Lalu atas tuduhan apa permaisuri membunuh mereka? Mereka mengatakan itu atas dasar berkolusi dengan pengkhianat dan makar. Dan juga, hamba yang rendah hati ini panik. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengingat satu tuduhan pun. Tuanku, ketika Nona dieksekusi, saya benar-benar terpana. Tuan Liu dia di sini. Seseorang dari istana telah tiba. Aku Liu Xingchen. Kebajikan atau kemampuan apa yang kumiliki? Kasim. Kabupaten Bintang dikelola dengan sangat baik. Tidak heran Baginda memuji Anda. Anda adalah Wijen emas di antara pejabat Wijen peringkat ke-9. Sampaikan titah lisan Baginda. Panggil Bupati Kabupaten Bintang, Liu Xingchen, untuk segera memasuki ibu kota menghadap Baginda. Kasim. Aku berada di tempat terpencil dan terasing ini. Bagaimana Yang Mulia tahu tentangku? Tidak mungkin. Pasti Xiao Mingyue yang merekomendasikanku. Dia akan baik-baik saja. Tuanku, bagaimana The jika film ini was jebakan? translated and Masalah narrated Anda by menyukai M putri Media. pengkhianat itu. Tuan Liu, hamba yang rendah hati ini belum pernah melihat yang seperti ini. Pergi ke ibu kota untuk bertemu kaisar. Seseorang yang ragu-ragu seperti Anda. Orang lain mengabdi sebagai pejabat seumur hidup mereka. Dan bahkan tidak bisa masuk istana. Tapi Anda di sisi lain terus bertanya ini dan itu. Seolah-olah hamba yang rendah hati ini adalah penipu. Kasim, mohon tenangkan amarahmu. Bolehkah aku bertanya? Keluarga asisten Menteri Keuangan telah dimusnahkan 3 klan mereka. Ini hanya rumor kan? Xiolang, Wakil Menteri Keuangan, berkolusi dengan pengkhianat dan mengkhianati negara. Menggelapkan perak pribadi seluruh keluarga terlibat. Mereka sudah pindah sejak lama. Tuanku, Lalu bagaimana dengan putrinya? Bukankah dia dan Yang Mulia memiliki ikatan persaudaraan? seseorang yang baru bertemu Baginda 2 kali. Apakah dia bahkan pantas menjadi saudara perempuan? Sudah lama dipenggal. Xiao Mingyue sudah mati. Permaisuri mencoba menipuku untuk pergi ke ibu kota untuk membunuhku. Saya katakan Tuan Liu, Anda harus segera berkemas. Sebelum 1/4 siang. Kita harus berangkat. Aku memberontak. Penasihat, tutup gerbang dan lepaskan anjing-anjing. Tuanku, apakah Anda minum alkohol palsu? Sialan. Aku sepenuhnya sadar. Permaisuri tiran membantai rakyat setia dan orang tak bersalah. Hari ini, saya Liu Xingchen akan menegakkan keadilan atas nama langit. Beraninya Anda. Ini adalah pemberontakan. Pengawal. Untuk hamba yang rendah hati ini. Tangkap pengkhianat ini. Kasim.
pejabat ini paling jago dalam perkelahian massal. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Maka aku sendiri yang akan membunuh permaisuri. Bukankah ini Kasim Liu? Tapi luka-luka di wajahmu ini. Mereka semut. Semua dari Liu Xingchen, dari Kabupaten Bintang. Jadi Kasim, apakah kau akan bertemu Kaisar? Hamba yang rendah hati ini berdasarkan titah kekaisaran. Datang untuk memanggil Liu Xingchen ke ibu kota. Tapi orang itu benar-benar berani memberontak. Dan secara salah menuduh Baginda melakukan tirani. Juga. Dan bahkan mencari keadilan untuk pengkhianat Xiaolan. Sungguh kebetulan. Pangeran akan memakzulkan Liu Xingchen karena berkolusi dengan Xiaolan dengan niat pemberontakan. Mereka benar-benar bersekongkol. Pangeran ini selalu tidak disukai oleh Yang Mulia. Bagaimana kalau penghargaan ini kita berikan saja kepada Kasim? Kalau begitu hamba yang rendah hati ini berterima kasih kepada Yang Mulia. Hamba tua ini pamit. The film was translated and narrated by M Media. Ini tidak mungkin. Liu Xingchen, bagaimana dia bisa jadi komandan pemberontak? Baginda. Hamba tua ini melihatnya dengan mata kepala sendiri. Liu Xingchen itu tidak hanya memberontak, tapi juga mengancam untuk Mengancam akan melakukan apa? mengancam untuk secara pribadi membunuh Baginda. Apakah Yang Mulia pernah memperhatikan para penegak hukum Kabupaten Bintang belum pernah menggunakan senjata standar kekaisaran? Lagi pula, sama seperti kita, sehari sebelum meninggalkan Kabupaten Bintang, saya melihat guru sedang memindahkan pasukan Yan Liangkou menggunakan senjata dan zirah keluar dari kota. Yon Er, apa kau yakin tidak salah? Saya yakin saya tidak salah. Lagi pula, pada dokumen bea cukai, ada segel perbatasan besar, membuktikan bahwa Liu Xingchen memang mengawal pasokan militer keluar dari negara. Baginda, Liu Xingchen belum bayar pajak perak bertahun-tahun. Dia pasti menggunakan perak ini untuk menyuap penjaga perbatasan. Yang lebih mencurigakan adalah bagaimana Xiaolang bisa setiap bulan mengirim perak ke kerajaan Wu tepat waktu. Kecuali perbatasan dikuasai orang Liu Xingchen. Yang Mulia, Anda juga telah melihat perak pribadi Liu Xingchen. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak perak? Itu pasti diberikan oleh kerajaan Wu. Yang Mulia mohon pertimbangkan kembali. Pemberontak itu pasti telah memasang jaring besar untuk menjebak Anda. Kau Liu Xingchen yang kurang ajar. Aku akan pergi sendiri dan menanyainya. Yang Mulia, laporan mendesak dari Kabupaten Kingpin, pemberontak Liu Xingchen telah bangkit. Menyatakan bahwa hamba Anda tidak berani mengulangi kata-kata pemberontak itu. Bicaralah. Pemberontak itu berkata, jika kerajaan Chen ingin menjadi kuat, maka harus terlebih dahulu mengeksekusi permaisuri yang tidak kompeten. Menteri Personalia. Bajingan Liu Xingchen itu benar-benar kurang ajar. Bagus. Sangat bagus. Aku akan lihat. Pedang siapa yang lebih cepat? Pedangnya atau guillotine-ku? Liu Xingchen dalam setengah bulan telah berturut-turut menembus 4 prefektur. Akademisi Hanli. Maju seperti bambu terbelah. Tak satu pun jenderal dari negara manapun bisa menghentikannya. Tidak berguna, mereka semua tidak berguna. Apa gunanya aku mempertahankanmu? Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa melawan. Hanya seorang hakim daerah.
Yang Mulia mohon maafkan kami. Bukan berarti para perwira dan prajurit takut berperang. Liu Xingchen itu, situasi di bawah komandonya, benar-benar aneh dan tidak terduga. Mampu terbang ke langit dan menembus bumi maha kuasa. Benar-benar mustahil untuk dilawan. Tidak masuk akal. Bahkan jika dia memiliki ilmu sihir, hanya dia sendiri bisa memusnahkan ratusan ribu pasukan kerajaan Qinku. Yang lebih menakutkan lagi adalah seni manipulasi psikologisnya. Menargetkan jenderal tanpa membunuh. Memaksa mereka menyampaikan pesan ke pasukan. Mereka yang menyerah kepada Kabupaten Bintang bisa mendapatkan kehangatan dan kekenyangan rakyat jelata dari berbagai negara bagian. Tanpa mengeluarkan satu prajurit pun, telah membuatku dengan menyakitkan kehilangan 4 provinsi. Yang Mulia, mohon pertimbangkan dengan jelas. Liu Xingchen menolak menerima amnesti kekaisaran, ambisi serigalanya. Tapi sebelum itu, ketika dia menumpas pasukan pemberontak, itu tidak lebih dari menyingkirkan saingannya, bukan? Yun Er telah menemukan pasukan pemberontak Yan Liangkou pernah menjarah konvoi pedagang Kabupaten Bintang. Yang Mulia, hamba Anda punya rencana. Kita bisa mengundang putra mahkota Wanyan dan dari kerajaan Wu untuk memimpin pasukan mempertahankan benteng kekaisaran. Hening, apakah kau memintaku untuk memohon belas kasihan dari musuh bebuyutan kita? Liu Xingchen bisa memikat rakyat kerajaan Chen. Tapi dia tidak bisa menghentikan kavaleri besi kerajaan Wu. Serangan menjepit. Yang Mulia, lebih baik daripada panji besi Xingchen-nya ditanam di seluruh benteng kekaisaran saya, bukan begitu? Selama masa pemerintahan mendiang kaisar, kerajaan Wu menyerbu perbatasan kita 7 kali. Pada tahun ketiga Yang He, kerajaan Wu membantai kota perbatasan kita. Mendiang kaisar memimpin ekspedisi dan memusnahkan Kan. Dan kemudian, mereka merampok konvoi pedagang kita. Mendiang kaisar membakar habis istana kerajaan mereka. Tapi sekarang kau ingin membawa musuh bebuyutan kita ke ibu kota. Justru karena mendiang kaisar mengalahkan pasukan Wu 3 kali, Wanyanda tidak berani bertindak lancang. Saat kerajaan Wu menyerahkan surat penyerahan, mendiang kaisar pernah berkata, kerajaan Wu takut pada kekuasaan, tapi tidak menghargai kebajikan. Mereka yang memimpin pasukan ke perbatasan kita, keturunan klan Xiao, harus bersama-sama mengeksekusi mereka. Tapi sekarang, kau membiarkan kerajaan Wu memasuki negara kita. Ini tidak berbeda dengan mengundang serigala masuk ke dalam rumah. Yang Mulia, jika seseorang ragu ketika harus bertindak tegas, seseorang pasti akan menderita dari kekacauan yang timbul. Jika Liu Xingchen menyerang dan memasuki bentang kekaisaran, fondasi 100 tahun klan Xiao Sain akan hancur dalam sekejap. Tapi, setelah kavaleri besi kerajaan Wu menyerang kota, Hamba Anda bersedia menjamin dengan kepala saya, setelah bandit Liu dimusnahkan, kami pasti akan membuat pasukan Wu segera mundur. Hamba mohon Yang Mulia memprioritaskan negara dan rakyatnya. baiklah. Yun Er, hamba hadir. Buatlah titah kekaisaran. Sampaikan dekret lisan kekaisaranku. Tidak perlu. Pangeran ini 3 hari yang lalu sudah mengirimkan laporan mendesak 800 li kepada Wanyandan untuk memimpin 100.000 prajurit elit untuk bergegas membantu kita. 100.000. Xiao Mian, apakah kau mencoba memberontak? Pangeran ini tidak memiliki niat seperti itu. Yang Mulia terlalu khawatir. Aku terlalu khawatir. Kau diam-diam melangkahi wewenangku, bersekongkol dengan putra mahkota kerajaan Wu di belakangku, dan bahkan membiarkan 100.000 kavaleri besi kerajaan Wu berbaris langsung ke ibu kotaku. Apakah aku terlalu khawatir? Pangeran ini adalah saudara kekaisaranmu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Aku adalah putri sah dari permaisuri, sementara kau hanyalah putra tidak sah dari selir rendahan. Jadi berhentilah berpura-pura di sini. Yang Mulia berbicara tentang pangeran ini seperti itu. Pangeran ini benar-benar sedih. Yun Er, pergi. Kerahkan pasukan benteng kekaisaran. Kepung benteng kekaisaran. Dan berjaga-jaga terhadap pasukan kerajaan Wu. Tidak perlu. Pangeran ini sudah mengumpulkan pasukan dari 4 penjuru benteng kekaisaran untuk bertahan melawan pasukan kerajaan Wu. Xiao Mian, beraninya kau? Kau berani melangkahi wewenangku secara pribadi dan mengerahkan pasukanku. Apakah kau benar-benar tidak takut bahwa aku akan membunuhmu sekarang juga? Semua ini adalah untuk keselamatan Yang Mulia, saudari. Kekaisaran saya yang terkasih. Yang Mulia, Pangeran Xiaomian juga terpaksa oleh situasi. Mohon Yang Mulia tenangkan amarahmu. Betapa giginya pelindung bangsa ini. Aku tidak pernah tahu bahwa jimat harimau kerajaan Qinku telah menjadi hanya sebuah batu tak berguna. Dan kau, Kementerian Perang yang Agung, Kementerian Perangku, kapan itu menjadi pasukan pribadi Xiao Mian? Yang Mulia mohon tenangkan amarahmu. Hamba yang rendah hati. Pengerahan garnisun lokal. Semuanya karena koordinasi urusan militer, administrasi dan komunikasi. Membutuhkan waktu. Lihat aku. Pengiriman mendesak 800 limu. Aku bahkan belum melihat perintah pengerahan pasukan. Aku bahkan belum melihatnya. Xiao Mian,
Ketika mendiang kaisar bertahta, dia berkata bahwa kekuatan militer adalah kekuatan kekaisaran. Kakak kekaisaran, apakah kau mencoba menggulingkan dinasti? Karena kakak kekaisaran sudah menghubungi Wanyandan, maka aku ingin mendengar apa yang dia inginkan. Wanyanda tidak menginginkan uang, pun tidak menginginkan perbekalan. Dia tidak menginginkan uang, dia tidak menginginkan barang. Lalu apa yang dia inginkan? Menyerahkan wilayah tidak mungkin. Dia juga tidak menginginkan wilayah. Dia menginginkan Anda, Wanyanda, menginginkan Yang Mulia untuk menikah dengannya. Pengawal, seret Xiaomian keluar dan eksekusi dia. Yang Mulia mohon tenangkan amarahmu. Pangeran benar-benar bertindak karena terpaksa. Kami mohon Yang Mulia memaafkan Pangeran. Yang Mulia, setelah kerajaan Chen kita melenyapkan Liu Xingchen, jika Yang Mulia tidak menikah, cukup ganti rugi dengan emas perak dan permata. Mohon Yang Mulia tenangkan amarahmu. Kalian semua, haruskah aku kehilangan kredibilitas di mata semua bangsa? Aku sama sekali tidak bisa membiarkan kerajaan Chen kehilangan muka sejauh ini. Yang Mulia mohon prioritaskan kesejahteraan negara. Wajah kerajaan Chen adalah masalah kecil. Kesejahteraan negara adalah yang utama. Yang Mulia tentu tidak ingin catatan sejarah menyatakan bahwa Yang Mulia kehilangan negara karena harga diri bukan. Yang Mulia mohon pertimbangkan kembali. Sidang dibubarkan. Kita akan membahas ini di lain hari. Xiao Mingyu, suamimu akan membalaskan dendammu. Tuanku, besok kita akan menyerang ibu kota. Aku ingin mendengar rencanamu. Rencana besok. Titua dan aku akan melakukan perjalanan 1 hari ke istana kekaisaran. Kalian semua bisa menunggu di sini untukku dengan tenang. Apakah Anda akan menyusup ke istana kekaisaran dan langsung mencuri kristal itu? Lalu, apakah Anda aakan bisa kembali? Tituaku, masing-masing memiliki kemampuan luar biasa. Jika bahkan aku tidak bisa melakukannya, maka kau akan pergi menuju kematianmu. Apakah menurutmu itu pantas? Itu benar, tuanku. Hamba baru saja menerima kabar. Wanyandan dari kerajaan Hu memimpin pasukan 100.000 orang, maju tanpa perlawanan, dan sudah bergerak hingga keluar ibu kota, sekitar 50 km, dan mendirikan kemah. Permaisuri itu, dia pasti sudah dilakukan. Tepat sekali, untuk menghadapi tuanku. Dia justru bersekutu dengan pasukan kerajaan Wu. Permaisuri yang tidak punya otak itu, 100.000 prajurit kerajaan Wu. Bukankah dia hanya mengundang serigala ke rumahnya? Dia tidak kompeten hingga tingkat ekstrem. Membunuhnya 10.000 kali pun tak cukup. Tuanku, perjalanan tuanku kali ini kemungkinan akan menjadi kasur. Diserang dari depan dan belakang. Tuanku mungkin tidak akan kembali. Selama aku bisa membalaskan dendam Xiao Mingyu, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Tuanku, sepanjang hidup ini, hamba tuanmu. Hal paling benar yang pernah hamba lakukan adalah mengikuti tuanku. Anda sangat baik kepada rakyat jelata. Selama pemberontakan ini, Anda tidak hanya tidak menumpasnya, tapi Anda juga sediakan kebutuhan warga kabupaten miskin, dan bahkan menempatkan mereka. Anda memberi mereka makanan dan minuman. Pejabat yang begitu baik. Di mana orang bisa menemukan pejabat sebaik itu? Tuanku, pikirkanlah penduduk Kabupaten Bintang. Pikirkanlah penduduk seluruh negeri. Anda tidak boleh mati. Apakah ini sepadan untuk satu wanita? Tentu saja itu sepadan. Permaisuri membunuh kekasih impianku. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuh adiknya. Apakah kekasih impian Anda tahu bahwa Anda selalu menyembunyikannya di dalam celana Anda? Cepat bangun, kenapa kau masih berlutut? Apakah kau ingin uang tahun baru? Aku tidak punya. Tuanku, jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan kami lakukan? Peta laut ini. Ambil ini. Ini adalah peta laut yang aku minta The Titua film was Xiang Fan gambar. translated and Orang ini narrated by M. Bepergian ke Media. banyak negara dengan biaya dinas. Lihat. Tempat-tempat yang ditandai di peta ini sangat cocok untuk mendirikan bangsa baru. Tuanku, apakah ini benar-benar peta navigasi? Benar-benar asli. Lihat, Xiang Fan berkata, benua baru ini sangat cocok. Dikelilingi laut di semua sisi, penghalang alami. Namun, hanya saja tempatnya agak kecil. Ada juga gunung berapi kecil yang menunggu untuk meletus. Tapi, kondisi lainnya, semuanya sempurna. Tuanku, bagaimana mungkin hamba memiliki bakat seperti Anda? Hamba sama sekali tidak tahu apa-apa.
Di bawah tempat tidurku, ada juga sebuah buku. Dari Bupati, menjadi Kaisar, kultivasi diri. Ingat untuk membawanya bersamamu. Anda menyelesaikan masalah seperti ini. Benar-benar menakutkan. Jika aku benar-benar tidak bisa kembali, maka kau pimpin rakyat jelata ke benua baru. Ingat, untuk membawa seseorang yang tinggi. Juga, jika 100 tahun dari sekarang, aku tahu kau berani menyerang. Aku tidak akan mengampunimu, bahkan sebagai hantu. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan makan enak dan minum enak setiap hari. Dan menikahi 10 atau 8 istri. Ambisius. Namun, ingatlah untuk membakar selusin pria kuat untukku. Tuanku, selera Anda telah berubah. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan mengampuni permaisuri. Tuanku, Kenapa kau menangis? Aku belum mati. Tuan Liu Guru. Orang-orang kita berada di luar bentang kekaisaran. Mereka melihat pasukan kecil Wu. Sepertinya itu putra mahkota kerajaan Wu. Wanyandan, Wanyandan. Xiaomian, bisakah dia benar-benar membiarkan permaisuri ini hidup? Dia hanya berjanji untuk memberi kita 10 juta tahil prak UPT setiap tahun. Nilai permaisuri ini luar biasa. Wanyandan. Apakah Anda mengatakan bahwa Xiaomian mungkin akan menarik kembali perkataannya dan membunuh permaisuri? Tepat sekali. Tentu saja dia ingin. Selama permaisuri ini hidup 1 hari lagi, dia Xiaomian akan kesulitan untuk secara sah menjadi kaisar kerajaan Chen. Anda bilang, kerajaan Chen dan Xiaomian setelah bersama-sama membunuh Liu Xingchen, maka bukankah permaisuri akan ditakdirkan untuk mati? Selain itu Xiaomian juga akan menimpakan kematiannya pada kita. Maka bukankah kita telah bekerja sia-sia? Apakah Anda pikir putra mahkota ini 100.000 kavaleri besi hanya untuk pamer? Putra mahkota bermaksud untuk menggunakan skema mereka sendiri untuk melawan mereka. Xiaomian berani membiarkan putra mahkota ini memimpin 100.000 pasukan langsung masuk ke bentang kekaisaran kerajaan Chen. Bagaimana mungkin aku menyia-nyiakan kesempatan ini? Putra mahkota bermaksud untuk menaklukkan kerajaan Chen sekali serang. Kekaisaran dan kecantikan. Hanya orang bodoh yang akan memilih. Putra mahkota ini menginginkan keduanya. Putra mahkota bijaksana. Jenderal rendahan ini merasa malu akan kekurangannya. Siapa itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke kamp tentara kerajaan Wu? Jika aku tidak salah, kau adalah Liu Xingchen, bukan? Benar. Aku memang Bupati Kabupaten Bintang, Liu Xingchen. Kau sendirian. Apa kau tidak menganggap serius putra mahkota ini? Untuk menghadapi orang sepertimu, Yao Hen, itu seharusnya cukup kan? Yang mulia, ini dibuat oleh pengrajin terampil istana. Topeng Phoenix emas yang ditempa semalam. Yang mulia mohon, pakai ini untuk sementara. Aku adalah penguasa sebuah negara. Mengapa perlu bersembunyi? Yang mulia, Yun Er berani berasumsi. Saya sudah suruh orang sebarkan kabar tentang Yang mulia. Disengat lebah beracun. Kau Su Yun Er, kau sudah belajar bertindak dulu baru melapor. Hamba rendahan ini hanya ingin, jika Wanyan dan itu belum pernah melihat wajah surgawi Yang mulia, dia tidak akan begitu bersikeras untuk menikahi Yang mulia. Aku sudah berkata, janji seorang raja lebih berat dari Gunung Tai. Namun, bahwa Wanyan dan memang iblis cabul. Pakai topengnya untuk mencegahnya membuatku jijik. Maka Yang mulia, Yun Er akan pergi terlebih dahulu untuk mengawasi pasukan yang dikumpulkan oleh Xiaomian. Pergi. Hati-hati. Aku akan menyuruh penjaga gelap melindungimu, ya. Permaisuri, kau benar-benar berani membiarkan putra mahkota ini memimpin 100.000 pasukan masuk ke bentang kekaisaran. Apa kau tidak takut mengundang serigala ke dalam rumahmu, bahwa putra mahkota ini akan melahapmu bulat-bulat? Membawa 100.000 pasukanmu ke kerajaan Chinku. Bukankah itu sesuatu yang kau dan Pangeran Xiaomian putuskan secara pribadi, tanpa melibatkanku? Jadi itu kau si bodoh. Benar-benar tidak kompeten, bahkan tidak bisa mengalahkan rakyatmu sendiri. Jadi kau memanggil bantuan dari luar. Permainan macam apa ini? Lupakan saja. Ini juga bagus. Dengan begini orang lain tidak akan melihat bahwa aku berkolusi dengan kerajaanku. Ikuti
saja sandiwaranya. Permaisuri, sudah setuju untuk menikah dengan putra mahkota Wanyandan. Aku juga meminta putra mahkota untuk mengikuti perjanjian dan dengan kerajaan Chenku. Bersama-sama melenyapkan pengkhianat Liu Xinghan. Sungguh permaisuri, kau akan menjadi istriku yang ke-38. Kau punya 37 kakak perempuan di depanmu, menunggumu, intrik dan rencana licik, bersaing memperebutkan perhatian dan cinta. Apa kau tidak merasa sangat bahagia? Rumor tentang Wanyandan memiliki 37 istri ternyata benar. Lancang, aku sama sekali tidak akan menjadi selir. Aku hanya bisa menjadi istri utama. Cukup darimu. Perbendaharaan kerajaan Chenmu kosong. Ini menunjukkan kau tidak bisa mengelola rumah tangga. Kelak saat putra mahkota naik tahta Kaisar Wu, perbendaharaan kerajaan Wuku, tidakkah itu juga akan menjadi seperti kerajaan Chenmu? Kau, Ini bukan yang kita sepakati dalam surat. Apa yang kau gumamkan? Putra mahkota ini sedang berbicara dengan permaisuri. Apakah punya hak untuk menyela? Apakah kau mabuk? Kaulah yang mabuk. Kau. Seluruh keluargamu minum alkohol palsu. cukup. Wanyandan, apa kau sudah cukup? Tidak. Kau mencelakai pejabat setia. Kau membunuh seluruh keluarga wakil menteri keuangan. Aku takut bahwa ketika aku naik tahta di masa depan, setelah menjadi kaisar, kau akan terus memfitnah dan menjebak pejabat istana, dan mencelakai rakyat setia. Dan tentu saja tidak bisa menjadi seorang istri. Yang mulia, Wanyandan pasti terlalu gembira untuk menikahi Yang Mulia. Terlalu bersemangat. Dan hanya bercanda. Apa aku bercanda? Aku berbicara sangat serius. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apakah kau masih menginginkan perak opeti tahunan? Apel, apa katamu? Perak opeti. Xiaolang asisten Menteri Keuangan, bersekongkol dengan kekuatan asing dan memperdagangkan senjata militer. Setiap tahun di perbatasan Kabupaten Bintang, dia mengangkut perang dan memperdagangkan senjata militer ke kerajaan Wu. Setiap tindakan ini adalah kejahatan. Kau bicara omong kosong. Cukup. Wanyandan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya batasan? Permaisuri. Bahkan jika semua yang kau katakan itu benar, bahkan jika wakil menteri keuangan itu adalah pejabat yang sangat khianat, pasti ada orang-orang tak bersalah di keluarganya. Tidak bersalah, membentuk faksi, menggelapkan perak pajak negara, bersekongkol dengan musuh asing. Setiap tindakan ini, sejak zaman kuno, telah menjadi kejahatan besar yang dapat dihukum mati. Permaisuri. Putri wakil menteri keuangan selalu mengagumimu dan menghormatimu. Kau pasti mengenalnya kan? Dia selalu membelamu, mengatakan kau adalah penguasa yang tercerahkan. Bagaimana mungkin seorang gadis yang sangat mengagumimu mungkin bersekongkol dengan kerajaan Wu? Mengapa kau tidak bisa mengampuni nyawanya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu omong kosong apa yang kau bicarakan. Sosok kecil seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa bertemu denganku? Benar. Kita semua adalah tokoh kecil. Hari ini, aku akan membuatmu. Aku akan membuatmu jatuh di tangan tokoh kecil. Serang. Kau. Wanyanda. Apa yang kau lakukan? Lindungi kaisar. Cepat lindungi kaisar. Wanyandan, apa kau mencoba memulai perang antara dua negara kita? Jika perang maka perang. Apa yang kutakutkan? Betapa beraninya. Dia tidak bisa pergi hidup-hidup. Wanyanda, beraninya kau menipu pangeran ini. Aku pangeran ini, dengan baik hati mempercayai MO untuk membantu kerajaan Chenku. Jika kau berani melukai sehelai rambut pun pada permaisuri hari ini, pangeran ini pasti akan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Mundur, kalian semua mundur. Wanyanda, selama kau melepaskan permaisuri, semuanya bisa dibicarakan. Wanyanda, datang ke sini Kusu untuk menculik permaisuri. Di luar bentang kekaisaran, masih ada 100.000 kavaleri besi kerajaan Wu miliknya. Dia sama sekali tidak bisa meninggalkan istana kekaisaran hidup-hidup. Pemanah siap. Jika kau melukai permaisuri hari ini, aku akan memastikan kita semua binasa bersama. Dan kau akan dikubur bersama permaisuri. Yang mulia, kau memprovokasi Wanyandan. Apa sebenarnya niatmu? Yang mulia, kau sama sekali tidak boleh memprovokasi Wanyandan lebih jauh lagi. Keselamatan permaisuri adalah yang utama. Xiaomian, apa kau benar-benar mengabaikan keselamatan permaisuri? Acuh tak acuh. Kalian berdua diskusikan ini dengan saksama. Hentikan mereka. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Pergi. Permaisuri telah dibawa. Permaisuri telah dikulit. Xiaomian, apakah ini hasil diskusimu dengan Wanyanda? Hasil negosiasi. Kau jelas berniat merebut tahta. Pangeran Xiaomian, kau telah membawa serigala ke dalam rumah. Aku akan membuatmu tercatat dalam sejarah. Aku akan membuatmu terkenal buruk selama 10.000 tahun. Cukup. Kalian para pecundang. Selain berteriak, untuk apa lagi kalian berguna? Pengawal. Di sini. Kau. Sedang apa kau?
Sekarang pangeran ini memegang kekuasaan militer. Wajar saja untuk naik tahta. Siapapun yang menentangku, bunuh mereka semua. Wanyandan, bahkan jika kau menyanderaku, kau tidak akan bisa pergi. Penjaga kekaisaran di luar. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kau lepaskan aku? Aku akan mengampuni nyawamu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Lalu setelah kau pergi, dua negara kita bisa melanjutkan perang. Aku tidak pernah berniat pergi hidup-hidup kali ini. Aku datang untuk balas dendam. Untuk balas dendam Xiao Mingyue, putri asisten Menteri Keuangan. Untuk membunuhmu kaisar anjing ini. Xiao Mingyue, kau bukan Wanyandan. Kau adalah Liu Xingchen. Benar. Aku adalah Bupati Kabupaten Bintang, Liu Xingchen. Aku, Berlututlah. apa yang kau inginkan? Kau membunuh istri tercintaku. Aku menuntutmu bersujud dan minta maaf The pada film istriku was tercinta. translated Istri tercinta and apa? narrated by Wanita Ed dalam Media. lukisan itu. Aku bahkan tidak mengenal wanita ini. Sebagai seorang permaisuri, mengapa aku harus meminta maaf kepada wanita yang tidak jelas ini? Berlututlah. Aku lebih baik mati daripada berlutut. Baiklah, kalau begitu aku akan memastikan kau mati dengan mengetahui alasannya. Wanita dalam lukisan itu. Dia menyelamatkanku 2 kali. Sekali di kehidupan lampauku di atas kapal pesiar. Dia menahan peluru untukku. Sekali, di tepi sungai Kabupaten Bintang. Saat dia menyelamatkanku dari tenggelam. Terlebih lagi, dia adalah wanita yang telah kucari selama bertahun-tahun. Yang memiliki tanda lahir di pergelangan kakinya. Dia juga putri dari asisten Menteri Keuangan, Xiao Mingyue. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya sekarang. Aku mengingatnya. Detektif Biro Investigasi Federal, Xiao Mian. Kami sudah mengamatimu sejak lama. Letakkan senjatanya. Kalau tidak, kami akan menembak. Sekarang sangat berbahaya. Lari! Yang mulia, ayo pergi. Kau akhirnya ingat. Bagaimana kau membunuh Xiao Mingyue, kan? Ternyata, aku juga bertransmigrasi dan kehilangan ingatanku. Tidak heran ingatanku buruk. Di kehidupan sebelumnya, aku menahan peluru untuknya. Di kehidupan ini, secara kebetulan, aku menyelamatkannya dari tenggelam di sungai Liu Xingchen. Jadi kau memberontak. Bukan demi tahta, tapi demi seorang wanita. Kau Liu Xingchen, memiliki masa depan cerah di depanmu. Dan kau memimpin sebuah daerah sekaya sebuah negara, Kabupaten Bintang. Bukankah lebih baik menikah dengan yang lain? Bukankah lebih baik? Apakah kau mengerti apa itu cinta? Kita berjanji seumur hidup. Kehilangan 1 tahun, 1 hari, atau bahkan 1 season pun tidak dihitung. Apakah kau mengerti? Kita berjanji seumur hidup. Bahkan jika itu 1 tahun, 1 hari, atau kurang dari 1 season. Itu tidak dihitung. Tanpa Xiao Mingyue di hatiku, tidak ada yang bisa menggantikan. Demi seorang wanita, menyinggung permaisuri, dan bahkan mati di sini demi dia. Apakah itu sepadan? Hatiku memberitahuku. Tentu saja itu sepadan. Dengan istri tercintaku tiada. Di dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa kupegang. Selama aku bisa membalaskan dendam istri tercintaku, aku bisa membayar harga berapapun. Pergi ke neraka kaisar anjing. 2 tahun lalu, aku pernah menyelamatkan seseorang di tepi sungai. Orang ini berpakaian aneh. Melihat dia masih bernapas, aku memberinya penawar yang disiapkan oleh tabib istana. Liu Xingchen. Baru 2 tahun kemudian, saat aku ke Kabupaten Bintang memungut perak pajak, aku baru menemukan bahwa orang di lukisanmu adalah orang yang menyelamatkanmu. Wanita yang kau rindukan siang dan malam adalah aku.
Aku juga ingin berdiri secara terbuka dan jujur di hadapanmu. The film was translated Dan memberitahumu. and narrated by M Media. Aku Xiao Mingyue, tapi aku tidak berani. Karena baru setelah aku pergi ke Kabupaten Bintang, aku menyadari betapa banyak rakyatku menderita. Di bawah pemerintahanku, para pejabatku sangat korup. Jadi aku tidak berani mengakuinya. Pun tidak berani memberitahumu bahwa aku adalah permaisuri Xiao Mingyue. Aku juga ingin berdiri secara terbuka dan jujur di hadapanmu. Dan berkata kepadamu, halo, Liu Xingchen. Aku Xiao Mingyue. Untuk sisa hidup kita, mohon bimbing aku. Kau adalah Xiao Mingyue. Halo, Liu Xingchen. Untuk sisa hidup kita, mohon bimbing aku. Halo Xiao Mingyue. Namaku Liu Xingchen. Untuk sisa hidup kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Semua orang di dunia tahu. Permaisuri bernama Xiao Mingyue. Hanya kau yang tidak tahu. Bukankah aku tidak berani menanyakan namamu? Jika aku dimaksulkan, aku akan kehilangan kepalaku. Kalau begitu kau berani memelukku sekarang. Bukankah aku memelukmu atas dekret kekaisaran? Kau masih berdebat denganku. Baiklah. Jangan menangis lagi, gadis baik. Siapa yang mengizinkanmu membujukku seperti anak kecil? Kalau begitu, jika aku memakai nada saat membujuk istriku dan memberitahumu. Mulut manis. Ngomong-ngomong, apakah kau juga ingat di kehidupan lampau di atas kapal pesiar, peluru yang kau tahan untukku? Ya, saat aku pertama kali bertransmigrasi ke sini, aku mengalami amnesia. Aku baru saja mengingatnya. Jadi, orang yang aku selamatkan di kedua hidupku adalah kau. Aku tahu itu. Di dunia ini, bagaimana mungkin tanda lahir seseorang bisa persis sama? Memang benar. Aku tidak mencintai orang yang salah. Jadi, kau lebih suka aku memegang pistol atau aku membaca petisi? Aku suka tanganmu yang bersemangat saat kau menarik pelatuk untukku dan kau melamun tentangku saat kau meninjau memorial. Bagaimana kau tahu? Karena kuas kinabarmu selalu menetes keluar. Tanda yang sangat indah pada karakter yang sama setiap kali. Bajingan, lepaskan Yang Mulia. Berhentilah bercanda. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja sekarang. Sekarang, kesalahpahaman telah teratasi. Liu Xingchen, sekarang adalah suamiku. Yun Er, kau datang. Kau datang tepat pada waktunya. Suami. Yang Mulia, sepertinya saya ketinggalan gosip besar. Jangan bicarakan itu dulu. Bagaimana keadaan di luar? Xiaomian sudah menguasai benteng kekaisaran. Para menteri di Balai Singgasana Emas juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah, di mana para... Yang Mulia, gerbang istana telah disegel. Xiaomian saat ini sedang mencari. Suamiku, bisakah kau meminta tituamu untuk membantu? Bukan berarti aku tidak ingin membantumu. Tapi sekarang, aku hanya punya satu titua yang bisa dipanggil tersisa. Bagaimana kalau kali ini, kita hindari dulu ujung tajam mereka? Aku lebih baik mati bertarung di tangga emas daripada hidup hina. Baiklah. Bagaimana dengan kita sekarang?
Kita menghadapi dua kekuatan. Di satu sisi, ada 10.000 pengawal kekaisaran Xiaomian. Di sisi lain, ada Wanyan dan 100.000 kavaleri besi kerajaan Wu. Pasukan lebih dari 100.000. Orang-orang kita bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigi mereka. Jika seseorang bisa memegang panah komandoku, Tetap saja, gunakan panah komandoku. Kota provinsimu. Sekarang mengibarkan bendera Xinjiang. kau, Tuan Liu, tidak heran Anda bisa menjadi suami kaisar kami. Baiklah, saudaraku. Tituaku bisa membersihkan medan, tapi itu hanya bisa bertahan 1 atau 2 jam. Kamu harus, sebelum Titua menghilang, kembali dengan bala bantuan. Dimengerti. Suamiku, apakah tituamu kuat? Tentu saja itu kuat, saking kuatnya sampai celana dalamnya dipakai di luar. Kamu bahkan tidak menyadariku. Superman, Titua, aku mengandalkanmu. Titua, ulurkan tanganmu padaku. Xiaomian, bersekongkol dengan musuh asing, mengganggu istana kekaisaran. Bagaimana kau layak menjadi keturunan keluarga Xiaoku? Sebagai kakakmu aku hanya ingin bertindak atas nama klan Xiao untuk melindungi tanah yang luas ini. Aku tidak menyangka permaisuri begitu cantik memukau. Lepaskan aku. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia, di mana Anda? Yang mulia. Yun Er, apa yang terjadi? Yang mulia ditangkap oleh Xiaomin dan Wanyan dan saya tidak tahu kemana mereka membawanya. Jangan khawatir dulu, aku tahu di mana mereka. Kalau begitu mari kita cepat pergi menyelamatkan Yang mulia. Tidak perlu, mereka akan datang mencari kita. Mencari kami. Mengapa? Sebenarnya, yang mereka cari adalah aku. Xiao Mingyu, Liu Xingchen. Liu Xingchen. Aku benar-benar sebelumnya meremehkanmu. cara-cara kamu meremehkanku masih banyak. Cepat lepaskan Xiao Mingyu. Mengingat kamu adalah adik laki-lakinya. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Liu Xingchen. Kau berbicara dengan sangat sombong. Putra mahkota ini memiliki 100.000 kavaleri besi kerajaan Wu. Apakah kalian berdua berani melawanku? Apa aku menyuruhmu bicara? Aku bilang aku akan mengampuni Xiao Mian. Apa aku mengampunimu? Bukankah itu hanya 100.000 kavaleri besi belaka? Aku memperkirakan tituaku bisa dengan mudah menghadapi mereka semua. Sekarang, mereka sedang membersihkan medan perang. Jangan lupa aku masih punya 10.000 pengawal kekaisaran. Si titua milikmu itu tidak akan bertahan selama itu kan? Ngomong-ngomong, kalau aku tidak salah, sekarang mereka seharusnya sudah menghilang. Pada saat itu, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Bagaimana kamu tahu? Di antara kita, berapa kali kita sudah berurusan satu sama lain? Apakah aku tidak tahu caramu? Menyerah sekarang. Aku akan memberimu dan permaisuri akhir yang cepat. Kakak pengawal bayangan ini. Kenapa dia belum kembali? Dia tidak akan membatalkan janji denganku kan? Tuanku, aku di sini. Guru, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku harus datang. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Tuanku, dalam 2 hari, aku tidak di sisimu untuk menjagamu. Lihat, kau jadi kurus sekali. Halo Nona Yun Er. Nona Xiao. Kau belum mati. Bukankah kau di gerbang Meridian sedang? Dia adalah permaisuri. Apa yang kamu lihat terakhir kali adalah tipuan Xiao Mian. Itulah mengapa kami datang ke ibu kota untuk memberontak. Situasi di luar, bagaimana sekarang? Di luar banyak korban di mana-mana. Itu, Titua dengan celana dalam dipakai di luar, telah memusnahkan seluruh kavaleri besi kerajaan Wu. Pertempuran sudah berakhir sejak lama. Xiao Mian dan Wanyan dan itu cepat menyerah. Dasar kepala babi. Omong kosong. Aku tidak percaya. Putra mahkota. 100.000 kavaleri besi kita benar-benar musnah.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua 100.000 kavaleri BC Sumu panik. Jangan lupa, kita masih punya permaisuri di tangan kita. Seharusnya mereka yang takut kan? Segera lepaskan pengawal kekaisaranku. Dan kemudian tarik pasukan dari semua prefektur dan kabupaten. Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Tidak. Liu Xingchen. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Apa yang harus dilakukan? Kalau aku tidak salah, dalam bukumu, seharusnya tidak ada lagi Titua yang bisa dipanggilkan. Sudahlah. Waktunya habis-habis agen. Titua. Ulurkan tanganmu padaku. Ya ampun, ini benar-benar berhasil. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Namun, tapi bagaimana dengannya? Jangan khawatir, dia ganas. Pangeran kriminal Xiao Mian. Pangeran kriminal Xiao Mian. Bersekongkol untuk tahta, bersekongkol dengan kekuatan asing. Menurut hukum, dia harus dihukum mati. Namun mengingat, dia adalah satu-satunya saudara kekaisaranku. Oleh karena itu, hukumannya diubah menjadi pengasingan. Adapun kemana, dia akan diasingkan. Suamiku, kau katakan, kemana dia harus diasingkan? Kalau begitu buang dia ke Siberia. Untuk menggali kentang. Bagus. Kalau begitu asingkan dia ke Siberia. Untuk menggali kentang? Sidang ditunda. Hidup kaisar kita, hidup, hidup, hidup. Kalau begitu kali ini. Lalu, apakah dia akan menghilang kali ini? Kalau begitu kita. Kalau begitu bukankah kita? Apa yang kau tertawakan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kau pikirkan? Apakah kau saat ini melihat teman detektif ini belum menghilang? Maka mulai sekarang kau bisa bersamaan dengan kami tidur bersama. Biar aku beritahu. Kau sebaiknya jangan memikirkannya. Kalau tidak aku akan. Oh tidak. Xiao Mingyu. Liu Xingchen. Aku takut. Peluk aku erat-erat. Jangan takut. Jangan takut. Aku di sini. The film was translated and narrated by M Media. Naik tahta. Hidup memang seperti sebuah drama. Aku tidak menyangka. Kita masih bisa kembali. Ya benar sekali. Kekaisaranku benar-benar lenyap. Namun, setidaknya aku punya kamu. Selama kamu di sini. Tidak peduli kemana kita pergi.